Nah, jadi pada dasarnya pengambilan keputusan itu bisa di-frame sebagai sebuah pengujian hipotesis. Nah, sebelumnya kita perlu ingat bahwa setiap pengujian hipotesis memiliki risiko untuk melakukan kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Coba diingat lagi apa kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Keputusan untuk menerima atau menolak H0 tergantung pada risiko yang bersedia ditanggung oleh peneliti atau pengambilan keputusan. Ya, jadi seberapa besar kita mau mengambil risiko. Karena tidak ada keputusan yang dijamin benar. Karena apa? Karena kita hanya memiliki data sampel. Ya, bisa yang namanya sampel bisa saja tidak persis karakteristiknya sama dengan populasinya. Nah, untuk ukuran sampel yang tetap, risiko biasanya mengacu pada level of significance. Jadi level of significance itu tadi apa? Alpha ya. Probabilitas melakukan kesalahan tipe 1. Nah, pada umumnya level of significance yang dipakai itu adalah bernilai 0,1 atau 0,05 atau 0,01. Nah, jadi jika probabilitas suatu pengamatan terjadi pada saat H0 benar lebih kecil dari level of significance, maka H0 ditolak. Dalam contoh pembuahan tadi, jika probabilitas suksesnya itu jika misalkan seperti ini ya, sangat kecil, maka kita tidak percaya atau kita memiliki bukti bahwa kita memiliki bukti untuk mengatakan P-nya itu tidak sama dengan 0,15. P-nya tidak sama dengan 0,15. Karena apa? Karena probabilitasnya sangat kecil. Nah, sangat kecil itu apa? Karena dia kurang dari ya 0, let's say 0,5. Sangat kecil. Nah, jika probabilitas sebuah pengamatan itu terjadi pada saat H0 benar, kan tadi H0-nya, maka kita percaya kebalikannya. Kita percaya H0 salah, yang benar adalah H1. Ya, ukuran kecilnya itu, probabilitas kejadian itu cukup kecil, sehingga kita menolak H0, itu disebut sebagai level of significance, atau probabilitas kurang dari level of significance. Nah, probabilitas ini disebut juga sebagai p-value. P-value. Nanti kita lihat lagi. Nah, dari situ kita coba membuat sebuah langkah-langkah umum. Pertama, tetapkan H0 dan H1. Tadi masih ingat ya, kalau one tail, apa yang ingin kita buktikan ditaruh di H1. Kemudian pilih level of significance. Mau 0,1, 0,05, atau 0,01. Semakin kecil level of significance, berarti semakin kecil risiko kita melakukan kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 pada saat H0 benar. Kemudian pilih statistik uji. Ini mirip pada saat kita membahas estimasi ya. Kalau kita menguji mu dari satu populasi, sigma diketahui, kita pakai Z. Menguji mu sebuah populasi, sigma tidak diketahui dan berdistribusi normal, pakai T. Menguji variansi satu populasi, kita pakai chi-square dan seterusnya. Kemudian lakukan pengumpulan data, kemudian hitung probabilitas data akan memberikan nilai statistik uji. Ya. Pada poin 5, seandainya H0 benar. Jadi seperti contoh tadi, jika P-nya benar-benar 0,15, maka probabilitas kurang dari 2 pembuahan yang sukses itu 0,000 sekian. Ini yang tadi barusan kita bahas di slide sebelumnya. Terima H0 jika probabilitas pada poin 6 lebih besar dari level of significance. Sebaliknya tolak H. Nah, alternatifnya tentukan daerah penolakan untuk nilai statistik uji. Jadi daerah penolakan itu H0 ditolak,
Misalkan seperti ini. Jika nilai statistik uji masuk ke daerah penolakan, ya, di poin 5 kita keluar Z berapa. Ya, Z hitung, disebut sebagai Z hitung atau Z percobaan, misalkan 1,12. Nah, karena Z hitung kurang dari Z penolakan, maka dia menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0. Kita simpulkan H0 benar. Oke, jadi ini langkah-langkahnya. Untuk jelasnya mungkin saya berikan contoh. Pada pengujian kekuatan tarik, pemasok menyatakan rata-rata kekuatannya 180 C. Ini apa? Ini mu. Bukan rata-rata lot yang ini, bukan rata-rata lot yang itu, bukan rata-rata lot besok, tetapi dari seluruh pasokannya itu rata-ratanya 180. Berarti kita bicara populasi. Nah, jika sampel yang dapat dicoba maksimumnya 3, nah berarti ukuran sampel, dan pihak pabrik menyatakan level of significance-nya 0,5, apakah suatu batch dari 3 sampel gelondong diantaranya memberikan nilai rata-rata 174,53 akan diterima? Jadi 174 itu apa? X bar. Jadi jika kita mengambil 3 sampel secara random, kemudian rata-ratanya 174,53, kita akan menerima dia atau tidak? Nah, di sini asumsikan kekuatan tarik gelondong benang berdistribusi normal dan standar deviasinya 6C. Ini yang mana? Ini populasi, bukan sampel tersebut. Berarti keseluruhan ini kita asumsikan. Oke, kita coba langkah-langkah 1. H0-nya apa? Berarti H0 selalu sama dengan ya, kekuatan benang sama dengan mu sama dengan 180. H1-nya kita tidak bicara lebih besar atau lebih kecil, sehingga H1-nya tidak sama dengan. Di soal tadi alfa 0,05. Nah, sekarang statistiknya apa? Ya. Karena ini menyangkut mu, kemudian ada satu populasi, asumsi sigmanya diketahui, maka kita pakai Z. Ya. Kemudian dari langkah kelima kita menghitung statistik uji X bar ya, mu statistik ujinya X bar adalah dari data 174,5, ini X bar ya. Nah, karena 174,53 kurang dari 180, maka kita hitung probabilitas X bar kurang dari 174,5 sama dengan 174,53. Jadi jika H0 salah ya, seandainya mu benar-benar 180. Probabilitas jika mu, ya. Nah, di sini kita pakai dalil limit sentral ya. Jadi ini kan X bar variabel random. Mu X bar sama dengan mu populasi X bar variabel randomnya ya. Nah, kita dapatkan Z-nya minus 1,58, kita lihat tabel normal 0,0571. Karena 0,0571 lebih besar dari alfa, maka terima H0 ya. Nah, cara 2, kita tentukan X bar bawah dan X bar atas. Karena dua sisi. Jadi kita tentukan X bar bawah sedemikian hingga, oke, antar sampel X barnya kan berubah-ubah. Kita inginnya 2,5%-nya, ya hanya 2,5% yang di bawah X bar bawah, dan hanya 2,5% yang di atas X bar atas. Nah, pertanyaannya sekarang X bar bawah dan X bar atas berapa? Nah, jadi ini kan distribusi dari X bar ya. Nah, kita tentukan batas bawahnya ya. Ini mirip pada saat kita menghitung distribusi normal ya. Cuma sekali lagi ini
Ini adalah mu X bar, variabel randomnya X bar, bukan X, dan ini Z. Nah, jadi kita akan dapatkan seperti ini. Ya. Jadi ini mau saya tulis ya, minus 1,96. Ya, tinggal diselesaikan persamaan ini. Akan didapatkan 173,21 dan X bar atas 186,79. Nah, jadi daerah penerimaan untuk H0 adalah 173,21 sampai dengan 186,79. Tadi X barnya berapa? X barnya adalah 174,53. Berarti dia masuk daerah penerimaan. Di sini kan 100. Ya, karena dia masuk daerah penerimaan, maka terima H0. H0-nya tadi apa? Simpulkan mu-nya 180. Coba perhatikan. Dari sampel kita dapat 174, tetapi kita menerima mu 180. Kan 174 kecil, lebih kecil dari 180. Ya, tapi ini kan X bar. Kalau kita mengambil sampel yang lain, mungkin ambil sampel lagi, ini semuanya di atas 180. Nah, jadi tidak cukup bukti kalau X bar-nya 174,83 bahwa mu populasinya itu tidak sama dengan 180. Bisa saja mu-nya 180, ya, tapi X bar-nya itu kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Nah, jadi 174 itu masih cukup mungkin, ya. Kecuali kalau X bar-nya 150. Nah, itu kan jauh banget. Jadi hampir nggak mungkin terjadi X bar 150 kalau mu-nya benar-benar 180. Nah, jika kita dapatkan rataan sampel 150, maka kita tidak percaya mu-nya 180. Karena kalau mu-nya benar-benar 180, probabilitasnya sangat kecil didapat X bar kurang dari 151. 150 atau kurang. Oke, nah itu jadi kesimpulannya, karena X bar sampel lebih besar dari batas bawah, maka dia masuk daerah penolakan. Kita simpulkan H0. Nah, itu hanya contoh langkah-langkah ya. Yang bisa diuji itu banyak. Di contoh sebelumnya kita melihat kita menguji mu sebuah populasi. Nah, berarti kita mu sebuah populasi, simpangan baku diketahui, kita pakai Z. Ini persis pada saat kita bahas estimasi. Nah, jika distribusinya mendekati normal atau desimal normal, jika sigma tidak diketahui, kita pakai T. Ini contohnya ya. Hipotesis rataan suatu populasi sigma tidak diketahui. Distribusi uang saku mahasiswa baru ITB berdasarkan data historis berdistribusi normal. Meskipun rataan dan deviasi standarnya selalu berubah. Dapatkah hipotesis uang jajan mahasiswa ITB 2015 rata-ratanya 400.000 per minggu diterima jika 16 sampel mahasiswa ITB 2015 didapatkan rataan sampelnya 376.000 dan simpangan baku, ini simpangan bakunya siapa? Sampel. Nah, jadi ini contohnya H0-nya rataannya 400.000, H1-nya tidak sama dengan 400.000. Ya. Nah, di sini uji T karena tidak diketahui sigma. Masukkan T-nya 100, daerah penolakan, ya. T seperti ini ya. Lagi T itu punya degree of freedom. Ini sampelnya kan 16 minus 1, 15. Nah, ini T bawahnya adalah nah, di sini T hitung minus 1,17. Berarti masuk daerah penerimaan. Ini adalah daerah
di daerah tolak. Nah, yang di sini nih, nah, jadi karena statistik uji T masuk dalam penerimaan, maka kita terima H0. Nah, ini yang waktu itu sudah saya singgung ya. Jadi, meskipun N-nya lebih dari 30, kalau kita tidak tahu sigma tetap harus pakai T. Ya, cuma memang T kritisnya itu nilainya bisa sangat mendekati Z. Oke ya. Nah, meskipun nggak normal, asal bentuknya mendekati lonceng ya, kita juga bisa menggunakan distribusi T. Meskipun tidak normal, asal masih agak simetris dan mendekati lonceng. Nah, jika bentuk populasinya sangat tidak simetris, nah nanti kita harus pakai non parametrik. Nah, ini saya rasa saya akan cepat di sini karena sudah dibahas pada saat estimasi. Bagaimana kalau kita menguji rataan dua populasi? Populasi 1, populasi 2. Sigma diketahui kita pakai statistik uji Z. Jadi yang di langkah nomor ini, langkah nomor 5, kita pakai statistik uji yang bersesuaian. Ya. Kemudian jika tidak diketahui tapi diasumsikan sama standar deviasinya, kita pakai T-pooled ya. Ini statistiknya. Jika tidak diketahui, tidak dapat diasumsikan sama, kita pakai T-independent. Nah, untuk yang berpasangan, kita pakai T berpasangan. Nah, ini contoh dua populasi yang tidak independen ya. Kenapa? Karena ini sama-sama ditanam di humus, sama-sama ditanam di pasir. Ini nggak boleh ditukar, ya, nggak boleh bolak-balik. Ya. Jadi di sini kita pakai T berpasangan. Statistiknya sebenarnya kalau masih ingat ya, itu mirip pada saat kita bahas ST. Nah, ini ringkasannya ada di buku Walpole ya. Saya sarankan baca buku Walpole ya. Di situ banyak contoh. Kalau dari video saja saya rasa kurang jelas ya. Kan masih punya jam SKS-nya, bisa baca buku Walpole atau buku yang lain tentu saja. Cuma mungkin Walpole termasuk yang mudah diikuti. Nah, ini halnya seperti ini. Nah, statistiknya apa? Seperti itu. Ini hasil. Ini untuk simpanan baku kita pakai Chi-square. Untuk dua populasi kita pakai F. Oke, untuk contoh-contohnya nanti tolong dilihat di Walpole. Baik, demikian video kali ini.